memberikan kitab bil haq, dengan hak. Ya, perhatikan nggih, dengan hak. Itu nggih. Untuk apa itu semua? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk memberikan penghakiman, ya, untuk menghakimi, penghakiman liyahkuma, penghakiman, gitu kan, di antara manusia terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Ya, jadi fungsinya kitab, fungsinya Al-Quran itu untuk menjadi hakim dalam setiap perselisihan manusia, perselisihan apapun. Ya, ini perhatikan, karena masuk umatan wahidah, manusia itu satu, umat yang satu, gitu ya. Allah menurunkan al-haq berupa Alkitab itu untuk menyelesaikan, untuk menghakimi, gitu ya, setiap perselisihan yang ada di antara mereka. Perhatikan ayatnya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi. Ini nas, bukannya orang mukmin. Perhatikan, bainan nas, seluruh manusia. Bukan bainan mukminin, bukan muslimun, tapi ini bainan nas, untuk seluruh manusia fi makhtalafu fi, terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi perselisihan seluruh manusia di dunia ini itu mestinya penghakimannya ke dalam Al-Quran dengan hadal kitab al-haq. Ya, itu mestinya bukan dikembalikan kepada selain Alkitab. Ketika dikembalikan kepada selain Alkitab, maka itu kemungkaran, maka itu menyelisih misi diciptakannya manusia. Paham ini ya? Ya, situ. Kemudian apa? Lanjutannya, wa makhtalafa fihi ilal ladina utuhu mimma ma ja'alul bayyinah baghyan bainahum. Tapi apa? Mereka tidak berselisih, ya. Mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu. Maksudnya apa? Setelah diberi penjelasan dengan detail bahwa Al-Quran, bahwa kitab itu fungsinya sebagai untuk penghakiman, untuk sebagai pengadilan atas apa yang mereka perselisihkan, maka orang-orang itu akhirnya apa? Mereka berbeda pendapat. Orang Islam ini jangan betul sebagainya. Ya, sudah beda, ya. Maka apa? Maka perselisihan itu datang setelah datang bayyin. Jadi ketika orang itu dikatakan, kau beriman dengan Allah, beriman. Beriman dengan Al-Quran, beriman. Iman. Tapi ketika Al-Quran itu dibayinkan, dijelaskan, Basyir dan nadhirnya, ya, fungsi-fungsinya, maka kata Allah di sini apa? Sebagian mereka akan berselisih, akan menyelisih. Itu jelaskan. Dan itu real, hari ini seperti itu. Lanjut ya, ini apa? Asik sekali bahas ini sama ayat yang tadi. Ya. Kemudian apa? Fahadallahu alladziina aamanu ikhtilafu fihi minal haqqi bi'idnihi. Maka apa? Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Ya. Lima ikhtilafu, dari apa-apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin Allah. Maka apa? Akhirnya yang mendapat petunjuk, ya, yang bisa menerima Al-Quran, pokoknya kalau harus kita sampaikan itu pokoknya sami'na wa ta'na. Ya itu kan. Orang muda usah buri, sementing gak cocok, kalau gak pas orang buri. Sementing saya terima dulu. Sami'na wa ta'na, ghufranaka rabbana wa ilaika masir. Kan begitu. Jadi kita itu ketika mendengar ayat, mendengar hadis, membaca ayat, membaca hadis, kok itu kayaknya nggak sesuai dengan akal ya, atau kok ini berat menerima ya rasanya ya. Itu perintah Rasulullah apa? Perintahnya suruh kita mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka wa ila rabbana wa ilaika masir. Ya, itu perintahnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka wa ila rabbana wa ilaika masir. Itu perintah apa? Jadi apa? Bukan memaksa otak untuk
mencari-cari alasan. Itu dulu nanti lama-lama Allah akan berpetunjuk. Ya, itu kemarin kita di Solihin ya, biar itu Solihin. Ya, biar itu Solihin. Maka apa? Seperti itu. Maka kalau begitu, maka Allah mengatakan fahadallahu alladziina aamanu, maka beriman. Maka iman itu kuncinya. Lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih, dengan izinnya wallahu yahdi may yasha' ila siratal mustaqim, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, makanya Hatim atau Rasul itu mengatakan ini, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, gitu kan? Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim itu nggak usah takut belajar, gitu ya. Takut belajar. Selama kita itu beriman, selama kita itu ikhlas, maka janji Allah yang memberi petunjuk. Begitu ya. Kemudian an-hasib ta'an tadkhulul jannata, itu terus akhirnya ini. Akhirnya setelah ada Quran, ada bayin, ada orang yang ingkar, gitu kan, orang beriman, maka orang beriman itu diseru, apakah kamu akan dibiarkan saja akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalal ladzina khalu min qablikum. Ya, sebelum datang menimpa kamu seperti apa-apa yang telah menimpa kepada orang-orang yang lalu sebelum kamu. Ya, masjadun ba'sa. Jadi mereka mendapatkan penderitaan, wal dharra, gitu kan. Dan musibah-musibah, wa zulzilu. Kita katakan zulzil dan guncangan-guncangan. Hatta yaqulu rasulullah wal ladzina amanu. Sampai-sampai orang Rasul saja, orang beriman itu mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Jadi ketika orang mukmin benar-benar kokoh memegang Islam, ya, bercita-citanya untuk Allah dan Rasulnya, itu pasti akan dapat guncangan. Jangankan kita, Imam Bukhari itu kan ahli hadis itu ya. Hari ini itu orang mengakui semua, nggak ada yang mengakui Abu Dhabi. Tahu nggak jenengan? Itu untuk di akhir hayatnya itu beliau mendapatkan guncangan seperti ini. Yaitu apa? Dia diusir dari negaranya. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia itu dipanggil khalifah untuk ngajar anak-anaknya. Kan begitu. Imam Bukhari kan dia seorang alim, orang tahu ilmu. Lah kalau dia meninggalkan majelisnya hanya pergi mendatangi anak khalifah, nanti masyarakat yang akan membuatkan. Maka Bukhari kekeh bahwa yang datang itu murid, bukan guru. Gitu ya. Khalifah marah, akhirnya dia diusir, tidak boleh tinggal di negara itu. Hari ini juga, gitu kan, itu setelah. Akhirnya beliau pergi ke tempat kelahirannya. Di tempat kelahirannya, ya, itu gubernurnya atau langsung disurati oleh khalifah tadi, usir itu Bukhari. Ya, akhirnya dia belum selesai berkemas-kemas. Jadi ketika awal itu ya, bisa hari juga. Jadi dia hari pertama itu dia nggak sempat berkemas-kemas. Akhirnya dia masang tenda di pinggir negeri, di perbatasan begitu, di kota. Dia menjali buku-bukunya. Buku-bukunya dimenjali di bawah sampai 3 hari, baru pergi. Sampai duduk di kotanya, langsung diusir. Itu keponakannya yang menerima itu pun takut. Itu kan akhirnya Imam Bukhari mengalah. Ya sudah, itu malam hari raya itu. Malam takbir besok sholat Id. Beliau minta izin, saya diizinkan untuk hari raya dulu malam besok pagi. Tinggal di kota ini dulu. Itu nggak diizinkan, suruh pergi. Akhirnya betul diangkati semua bukunya di malam takbiran itu. Maka beliau dengan kendaraannya, tapi begitu sampai di luar kota, dia merasa letih. Akhirnya beliau bilang pada ponakannya, aku tak istirahat dulu. Maka dia selonjor, maka dia duduk dan meninggal. Jadi beliau seorang Imam Bukhari saja itu meninggal terusir dari kampung. Jadi jangan mengatakan kalau orang berilmu
orang itu harus berkah, dia apa namanya dipuja-puja, pulang untuk amplop, sebagainya. Terus dia punya banyak cium tangannya, itu enggak pasti seperti itu. Dihormati para apa namanya penguasa, oh enggak juga. Ya, hampir para imam begitu kan, di penjara, diusir seperti itu. Ya. Apa? Yang radikal. Dibilang radikal dan sebagainya. Macam-macam alasan. Nah gitu. Nah maka dari kalau kita dibujuk ayat yang ke 13 itu ya ya ini. Maka di sini Allah mengatakan, apakah kamu mau surga belum ada guncangan? Gitu. Tapi ketika saya ngaji sampai ayat ini, gitu kan, saya jujur saya langsung ngomong ya Allah, saya langsung minta pada Allah itu. Ya Allah, saya takut mendapatkan guncangan, saya takut mendapatkan penderitaan. Nah, begitu ya. Hindarkan ya Allah, saya lemah, saya nggak kuat. Saya akui kepada Allah. Begitu sampai ayat 1 begitu. Aku nantang, kapan datang? Oh enggak, saya gitu. Saya nggak nantang kapan datang ujian ke saya, enggak. Saya langsung menghadap Allah, saya jujur, saya lemah, ya Allah, hindarkan saya dari fitnah. Saya begitu. Merasa nantang cari-cari. Orang malah, oh ini berubah, ini, oh enggak. Saya mengakui satu lemah gitu. Saya nggak mau mendapatkan penderitaan. Satu, ya Allah, saya takut sakit, saya takut menderita, saya takut miskin. Ini kita sampaikan. Ya Allah itu. Saya sampaikan. Ya saya ingin juga mau guncangan begitu kan. Ya terserah Allah nantinya. Tapi saya juga ingin apa? Untuk surga. Begitu kan. Saya ingin diakui keimanan saya di Allah, diterima Islam saya. Iman saya begitu. Tapi saya nggak ingin diguncang. Seperti ini. Ya, tapi ini Allah mengatakan begitu. Kan begitu kan? Nah, kemudian lanjutannya, ala innan nasrullahi qarib, sesungguhnya apa? Pertolongan Allah itu dekat. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya ini tentang infak. Kita langsung ke ayat yang terakhir, yang ke 216. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu itu berperang. Ini masih ada hubungannya ini. Jadi pertama itu ideologi tentang Al-Quran Nabi itu. Kemudian ayat bawahnya itu penjelasannya tentang bagaimana berjuang. Ya, pasti mengalami apa guncangan. Kemudian apa? Berjuang itu pada harus cepat. Gitu loh. Maka ayat selanjutnya. Campur. Ya. Makanya selanjutnya ini apa? Infak. Ya. Infak itu apa? Maka tidak bisa dihindari. Tidak dihindari satu kan pasti perang, begitu loh ya. Jadi perang. Nah, padahal apa? Perang itu bahwa kurbun lakum. Perang itu tidak kamu sukai. Itu jelas. Ada orang suka perang. Maka nggak ada. Perang itu nggak enak. Perang itu nggak enak. Masyarakat hancur, bangsa rusak, ya kan? Semuanya pertumpahan darah. Perang itu nggak enak itu. Gitu. Makanya apa? Kamu nggak suka dengan perang itu. Nggak ada orang suka perang, begitu kan? Tapi kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Tapi kata Allah, barangkali kamu nggak suka, ya, kamu nggak suka dengan sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan barangkali kamu itu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Kalau benar perang, orang itu nggak suka perang, tapi barangkali itu baik. Orang itu sukanya damai, tapi bisa jadi damai itu buruk. Tahu nggak buruknya kedamaian? Melalaikan. Wah, ada kondisi damai, itu suruh masalahnya sepenak sak-sae. Bahwa akhirnya apa? Ambil duit yang gue koya-koya. Ya damai gitu kan. Makanya saya katakan, pistol, perasaan pengen sugih. Nah, ambil sugih kenapa perempuan? Gitu. Jenengan marah, kita nggak punya duit, gitu ya, jangan jenengan. Kita nggak punya uang, itu bisa khusuk, Pak. Bisa khusuk, jangan Allah, bisa khusuk, ini bisa menang, Pak. Engkau nak ada duit, oke. Kira karang menang, pikirnya macam-macam. Tak gopo. Iya toh, yang ini orang pengen ngaji, pengen makan, jajan bulan. Duit oke misalnya. Nah, seperti itu. Nah itu damai begitu. Kadang damai itu melayakkan. Nah, belum tentu baik, gitu kan. Kemudian selanjutnya Nasrullakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Nah ini keimanan juga. Allah itu mengetahui sedangkan tidak mengetahui. Maka apa? Maka seluruh syariat yang ada di Quran itu semuanya baik. Gitu. Semuanya baik. Tapi kita umat Islam itu ya menurut kayak di antara kita yang memilih-milih. Karena apa? Belum udkhulu fisilmi kafah, belum masuk ke Islam secara kafah. Tapi apa? Tapi Islam diambil sebagian sesuai yang diinginkan. Itu yang diambil. Karena sekalian itu ya ringkasan. Kita kembali ke hadis Arba'in Nawawi hari ini sampai hadis yang keberapa?